semuanya. Tadi ketika Mbak Gatot menerangkan tentang Gunung Pawitra atau penanggungan yang sangat istimewa, beliau sempat menyinggung tentang Bandar Ujung Galuh. Kita pengen tahu cerita detailnya seperti apa. Monggo Mbak Gatot. Terima kasih, selamat sore. Bandar Ujung Galuh ya. Jadi kita perluas bahwa kita perluas bahwa bahwa menerangkan tentang Bandar Ujung Galuh itu lebih baik kalau kita perluas dengan kita menerangkan tentang proyek Maharaja. Ini berkaitan erat dengan Erlangga sebagai penerus dari Empu Sendok. Jadi setelah Empu Sendok, Medang dipimpin oleh putrinya yang bernama Isana Tunggawijaya. Selanjutnya dari Isana Tunggawijaya diganti oleh putranya yang namanya Mahkota Pasawardhana. Dari Mahkota Pasawardhana selanjutnya diganti oleh Dharmawangsa. Nah, setelah itu muncullah Erlangga. Jadi Erlangga di sini merupakan cicit atau buyut dari Empu Sendok. Erlangga menurut prasasti Kamalagian ya, dan prasasti Terep. Prasasti Kamalagian ini bertahun saka 959 saka. Kalau dihitung Masehi tahun 1037 Masehi. Nah, Erlangga dinobatkan sebagai Maharaja menggantikan Dharmawangsa ini tahun 1019 di Keboireng. Jadi ini dibuktikan dengan prasasti Keboireng yang ada di Desa Ngerong, Kecamatan Gempol. Tapi sejarawan juga ada yang berpendapat bahwa Erlangga ini dinobatkan sebagai Maharaja tahun 1009. Nah, saya rasa itu tidak penting antara tahun 1009 atau tahun 1019. Tapi di sini yang mau kita kupas tentang prasasti Kamalagian atau prasasti Klagen yang diketemukan di Dusun Klagen atau Dusun Klagen, Desa Tropodo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Prasasti ini cukup lengkap dan tidak bisa dipindah. Sudah pernah dicoba mau dipindah ke Museum Putantular, ternyata gagal karena tidak ada alat yang bisa menarik, menjebol prasasti itu, sehingga dibuat duplikat tentang prasasti Kamalagian. Ada dua duplikatnya, satu ditaruh disimpan di Museum Jakarta, yang kedua disimpan di Museum Empu Tantular. Sedangkan asli tetap di Klagen. Nah, yang menarik dari prasasti ini, di situ ada kalimat ya, dari panjang prasasti itu, dari atas sampai bawah itu panjang sekali, dan bagian bawah sudah hampir terbaca, tapi bagian atas dan tengah masih cukup jelas. Ada kata-kata yang menarik begini: Manarahu Samanghulu Mangalabanda ri Ujung Galuh, tekarikang para pahuang para muyangga sama nunten ri tekarikang para pahuang para muyangga ring Dwiwantara sama nunten ri Ujung Galuh. Ini yang menarik. Jadi saya ulang ya. Manarahu Samanghulu,
Mangalabanda ri Hujung Galuh. Tekarikang para pahuang para puyangga ring Dwipantara samanunten ri Hujung Galuh. Jadi rupanya setelah Hujung Galuh ini dibangun oleh Erlangga, maka banyaklah pendatang dari luar pulau, bahkan luar negeri yang datang. Nah, jadi Manarahu Samanghulu Mangalabanda ri Hujung Galuh ya. Teko nikang para pahuang para puyangga ring Dwipantara. Dwipantara itu luar Jawa atau luar negeri. Samanunten ri Hujung Galuh, menetap di Hujung Galuh. Ini menarik. Nah, dari pengertian secara global bahwa rupanya prasasti Kamalagian ini merupakan suatu prasasti yang menginformasikan kepada kita bahwa di situ, di tempat prasasti itu merupakan tempat peresmian selesainya proyek Maharaja. Jadi peresmian tentang proyek Maharaja. Nah, proyek Maharaja ini ada dua yang dibangun. Satu Bendungan Waringin Sapta, yang kedua Bandar Hujung Galuh. Jadi selesainya membangun Bendungan Waringin Sapta ini dan selesainya merenovasi Bandar Hujung Galuh ini, maka diresmikanlah oleh Erlangga di tempat itu. Nah, coba sekarang para peneliti yang dibingungkan itu di mana Bendungan Waringin Sapta ini. Ini yang menjadi pertanyaan besar. Satu PR besar bagi sejarawan untuk menemukan di mana Bendungan Hujung Galuh, Bendungan Waringin Sapta ini. Nah, akhirnya ya maaf, saya bukan pekeminter atau saya ini sok tahu ndak. Saya sebagai warga biasa ya, yang tidak hanya peduli tapi tertarik untuk mencari di mana Bendungan Waringin Sapta ini. Kok sampai sekarang itu belum ditemukan. Banyak menunjuk, ilmuwan itu banyak menunjuk di Gunung Penanggungan. Saya rasa sulit untuk diyakini. Karena apa? Karena peresmiannya ini di Dusun Klagen ya, Desa Tropodo, Kecamatan Krian, ini di tengah-tengah antara Sungai Porong dan Kalimas, di pedalaman Lembah Hilir Desa Brantas, Sidoarjo. Nggak mungkin. Nah, jelas Bendungan Waringin Sapta itu tidak jauh dari situ. Maka kami tertarik untuk melacak. Nah, di sini kami percaya, bahkan kami yakini bahwa Bendungan Waringin Sapta itu sekarang menjadi jalan raya antara Kaliporong sampai Kalimas ini. Jalan raya dari Kaliporong ke Kalimas, dari Porong ke Wonokromo. Ini jalan raya ini persis lurus. Inilah Bendungan Waringin Sapta itu. Nah, ini pernah saya sampaikan dalam pertemuan dengan ketua BPLS Lumpur Lapindo dulu ya, Lumpur Lapindo di Sidoarjo itu. Ada pertemuan para arkeolog dari Jawa Timur, bahkan ada yang dari Jawa Timur. Saya menyampaikan bahwa saya pastikan bahwa ini Bendungan Waringin Sapta itu. Nah, yang kedua, Erlangga itu merenovasi Bandar Hujung Galuh. Bandar Hujung Galuh dibuat oleh Ibu Sendok, akhirnya direnovasi oleh Erlangga dan selesai pada tahun 929 Masehi itu. Kalau sakanya tahun 851 Saka. Bersamaan dengan Bendungan Waringin Sapta ini. Nah, Hujung Galuh itu di mana? Hujung Galuh di Kaliporong itu. Karena apa? Satu, Empu Sendok itu keratonnya di Jedong Wotan Mas. Jedong ini di lereng Penanggungan sebelah utara, agak ke tenggara sedikit. Di situ tidak mungkin
bahwa bandar yang dibangun oleh Ibu Seno ini jauh dari situ. Nah, Kali Porong ya, dari Jedok Wotan Mas ini nggak lebih dari 2 km jauh jaraknya. Ini sudah masuk ke tebing Kali Porong sebelah selatan. Nah, dan inilah yang akhirnya direnovasi oleh Erlangga sebagai Maharaja Kahuripan penerus dari Seno. Menurut prasasti Kamalagian ini, Erlangga merubah nama kerajaan dari Medang menjadi Kahuripan. Dan merenovasi bentuk Bandar Ujung Galuh ini. Ini salah satu bukti bahwa Bandar Ujung Galuh itu bukan di Surabaya tapi di Kali Porong. Nah, bukti yang kedua, di tepi Kali Porong ini sebelah selatan itu ada desa namanya Bandar Asri. Desa Bandar Asri ini satu-satunya nama bandar di desa yang ada di Kali Porong dan Kalimas. Satu-satunya cuma nama Bandar Asri itu, nama desa Bandar Asri. Dan di sebelahnya ada desa namanya Kembang Sari, Kembang Sri, yang disingkat menjadi Kembang Sri. Ini bukti kedua bahwa Bandar Ujung Galuh itu di situ. Nah, yang ketiga di Pecinan Raos, desa Pecinan Raos ya, itu masuk desa Carat. Pecinan Raos itu nama dusun. Itu ada 2 rapala, 2 raksasa yang merupakan pintu gerbang. Nah, ini dibangun oleh zaman Singosari, yang berarti Bandar Ujung Galuh ini pada zaman Singosari diperbesar lagi, bahkan menjadi bandar perang, bandar militer, di mana waktu itu Singosari mau melakukan ekspedisi Pamelayu. Jadi Kartanegara ya. Kartanegara itu Raja Singosari terakhir itu mengadakan ekspedisi Pamelayu. Itu persiapnya di situ. Dan dijadikan Ujung Galuh sebagai bandar perang. Dan zaman Mojopahit, Bandar Ujung Galuh diperluas sampai ke Kalimas. Jadi tidak salah kalau memang pemerintah daerah, kota madya, bahkan pemerintah provinsi ya, Jawa Timur, bahwa Bandar Ujung Galuh di Kalimas. Tidak salah, karena pada zaman Mojopahit diperluas. Tidak hanya Kali Porong tapi juga Kalimas. Itu bukti-bukti bahwa Bandar Ujung Galuh itu memang awalnya di Kali Porong, titiknya di desa Bandar Asri itu. Nah, di sini setiap tebing itu sering kita ketemukan babakan seperti orang mau turun ke sungai, mau naik, itu babakan itu.